Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania, NIM I01191169, kelas Ilmu Tanaman Pakan A1, kelompok 6, Praktikum Tanaman Pakan, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, asal daerah Sidendreng Rapang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengenalan spesies tanaman pakan dari tanaman yang berpotensi di daerah masing-masing, khususnya di daerah saya, Sidendreng Rapang, untuk dijadikan pakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman tersebut. Melimpahnya keanekaragaman hayati atau tanaman di sekitar kita mendorong kita sebagai makhluk yang paling cerdas untuk menggunakan atau memanfaatkan tanaman harus secara bijak. Apabila terjadi kerusakan, tentu akan mengancam kehidupan baik manusia maupun hewan. Peran tanaman pakan sangat penting bagi manusia maupun hewan ternak. Jadi, menjaga keanekaragaman tanaman atau hayati berarti menjaga kehidupan, sebab memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai sumber pakan. Tentunya, baik manusia maupun hewan memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia maupun hewan ternak. Bagi ternak, kebutuhan pakan dari tanaman sangat diperlukan untuk memproduksi susu, daging, maupun produksi ternak lainnya. Dan tentunya jika nutrisi dari pakan tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi produktivitas ternak tersebut. Di Sidendreng Rapang terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan pada saat ini, tepatnya pada tanggal 29 November 2020, sedang berlangsung musim hujan. Berlangsungnya musim hujan pada saat sekarang ini menjadikan wilayah Kabupaten Sidendreng Rapang ditumbuhi dengan berbagai macam tanaman pakan. Salah satunya yang paling melimpah adalah rumput gajah yang dijadikan sebagai pakan ternak sapi. Di Kabupaten Sidendreng Rapang, rumput gajah ini banyak dipakai sebagai pakan ternak, khususnya sapi. Kalau untuk kambing atau domba sepertinya kurang cocok. Hal ini disebabkan rumput gajah daunnya bekaku, berbulu, dan batangnya cukup keras. Penampakannya kalau sudah tua seperti tebu, tapi secara kualitas rumput gajah ini lebih baik daripada tebu. Kualitas dari rumput gajah ini dibilang menengah. Kandungan protein kasarnya terbilang sedang, berkisar antar 9 sampai 10% dari berat keringnya. Serat kasarnya juga tinggi, nilainya antara 26 sampai 40,5%. Sehingga rumput gajah ini lebih cocok untuk ruminansia besar seperti sapi. Produktivitas rumput gajah yang terbilang tinggi, per meter persegi rumput gajah dapat menghasilkan hijauan segar sebanyak 2,14 kg hijauan rumput sekali panen dan tanpa pemupukan. Rumput gajah yang ditanam tanpa menggunakan pupuk sama sekali bisa menghasilkan hijauan sebanyak 22,1 ton per hektar. Meskipun tanpa pupuk, bukan berarti menanamnya tanpa perawatan. Tetap harus diperhatikan supaya rumput-rumput liar tidak mengganggu. Selain itu, kebutuhan air juga harus cukup. Untuk hasil yang lebih maksimal, bisa memberikan pupuk pada penanaman rumput gajah. Pupuk bisa menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik. Namun, sebaiknya gunakan pupuk organik saja sehingga lebih aman untuk dijadikan pakan ternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi rumput gajah. Kandungan gizi suatu tanaman dipengaruhi oleh kesuburan tanah,
iklim, spesies, tanaman, dan manajemen menurut Susetio 1980. Faktor genetis berbeda menurut bangsa hijauan dan faktor lingkungan dipengaruhi oleh tanah dan iklim, bahwa produksi dan kualitas dari rumput dipengaruhi oleh temperatur dan curah hujan. Baik, cukup sekian untuk video saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.